Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bidawmatillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani wa akhwati, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di sore hari tadi diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala antum semua bisa hadir di dalam acara rauhah pembacaan daripada kitab Al-Manhajus Shawi yang telah dijabarkan oleh guru kita Al-Habib Saleh bin Abdurrahman Al-Jufri. Dan alhamdulillah pula ba'dal maghrib dilanjutkan pula dengan pembacaan Maulid Sumtul Durar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang dapat berkah Allah, dapat berkahnya majlis-majlis yang baik, dan insyaallah sahibul bait Al-Ustadz Ridwan beserta keluarga dijadikan rumah ini sebagai rumah yang penuh dengan berkah. Allah Ta'ala jadikan penghuni yang semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Ta'ala panjangkan usia daripada para habib kita, Habib Abdullah bin Segar, Habib Saleh bin Abdul Jufri, dan semua orang-orang tua yang hadir pada saat ini dipanjangkan usianya oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ketika Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad pertama kali berjumpa dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Imam Haddad itu beliau belajar kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pertama kali Imam Haddad berjumpa dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau terkesima yang luar biasa, mendapatkan ilmu yang luar biasa daripada Habib Umar, sampai akhirnya setelah perjumpaan itu selesai, pulang itu Imam Haddad ke kotanya, ke kota Tarim. Maka ketika itu orang-orang datang kepada Al-Imam Haddad. Mereka bertanya kepada Imam Haddad, "Kaifa wajadta Umar bin Abdurrahman Al-Attas?" Wahai Imam Abdullah Haddad, kami mau tanya. Kamu baru saja berkunjung ke tempatnya Umar bin Abdurrahman Al-Attas, apa yang kamu dapatkan di sana? Maka beliau mengatakan, "Wajadnal galab warrah." Imam Haddad beliau mengatakan, saya mendapatkan hati dan saya mendapatkan Allah ada di rumah daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian orang-orang juga berkunjung ke rumah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mereka tanya kepada Habib Umar, "Wahai Habib Umar, kaifa wajadta Abdullah bin Al-Haddad?" Bagaimana engkau mendapatkan Abdullah Haddad? Tadi baru saja Imam Haddad datang ke sini, belajar kepada engkau, apa yang kamu dapatkan kepada dia? Maka ketika itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas beliau mengatakan, beliau mengucapkan suatu kalimat, "Tarimun turabbi." Beliau mengatakan bahwasanya kota Tarim telah mendidik sosok daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini semua menjelaskan kepada kita, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah, bahwasanya kota Tarim itu subhanallah. Kota Tarim, orang itu kalau tinggal di kota Tarim, dia cuma cukup duduk di pinggir jalan, asalkan dia punya perasaan husnudzon kepada setiap orang yang ada di kota Tarim, maka secara tidak langsung dia akan terdidik tanpa dia hadir majelis taklim. Tanpa dia belajar, dia sudah terdidik dengan pemandangan-pemandangan yang terjadi ada di kota Tarim. Makanya dikatakan syawari'u Tarim syaikhun liman la syaikhalah. Jalan-jalan atau gang-gang yang ada di kota Tarim itu bisa menjadi guru bagi orang yang tidak punya guru. Ini ucapan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segar. Ini ucapan Al-Fakir baru pulang ceritanya ini. Baru pulang dari Tarim, 40 hari ada di sana. Ini ucapan Al-Fakir kepengen buktikan apa maksudnya syawari'u Tarim syaikhun liman la syaikhalah. Jalan-jalan yang ada di kota Tarim itu adalah guru bagi orang-orang yang tidak punya guru. Ini ketika Al-Fakir sampai ada di sana, Al-Fakir dapatkan setiap jalan-jalan yang ada di sana bukannya jalan batu ngomong ngasih nasihat, bukan. Bukannya pasir-pasir ngasih nasihat, bukan. Tapi setiap orang yang lewat di jalan-jalan di kota Tarim itu dengan tingkah lakunya memberikan nasihat kepada kita. Dengan ucapannya, dengan tingkah laku, gerak-geriknya saja sudah memberikan nasihat kepada kita. Banyak sekali Al-Fakir mengambil pelajaran dari orang-orang yang Al-Fakir jumpai ada di tengah jalan. Kenapa sebabnya? Karena jalan yang ada di kota Tarim itu berkah yang luar biasa.
Subhanallah ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami yang ada di Tarim kemarin ikut daurah 40 hari. Itu subhanallah kok tidak ngerasakan kerentek berbuat maksiat. Ini Al-Fakir ungkapkan di hadapan Sayyidil Habib Umar. Ya, kami yang ada di sini yang hadir daurah ini, kok subhanallah tidak sedikit pun ada kerentek ingin berbuat maksiat. Al-Fakir ketika duduk sama teman-teman itu cerita, ini sudah seminggu, sudah mau 10 hari kita di sini. Ini awal-awal masih di sana. Kita sudah seminggu, sudah mau 10 hari. Kok tidak ada kerentek mau berbuat maksiat? Ini ada kerentek apa enggak? Tidak ada. Anak biasanya kalau di rumah itu setiap pagi keluar sudah ndelok perempuan. Iya, sudah melihat perempuan. Buka HP sudah kelihatan perempuan. Buka TV sudah kelihatan perempuan. Tapi kalau di Kota Tarim sinyal HP tidak ada. Buka internet tidak bisa. Keluar rumah tidak ada perempuan. Yang ada perempuan pakai cadar itu pun jalannya cepat. Iya. Tidak ada sesuatu yang memancing untuk berbuat maksiat itu subhanallah tidak didapatkan. Akhirnya tidak ada kerentek berbuat maksiat. Yang ada kerentek ingin mengerjakan ibadah, karena di mana-mana orang itu banyak yang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Iya, itu dikatakan juga di dalam kalamnya Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahar. Iya. Orang kalau mau tinggal di Kota Tarim harus punya 3 syarat. 3 syarat ini kalau tidak terpenuhi, tidak mungkin kerasan tinggal di Tarim. Ya, ini subhanallah, ucapan ini Al-Fakir dengar, mungkin hatinya Al-Fakir ini dikasap sama satu orang di sana. Itu kemarin minggu lalu, hari Minggu ini, minggu akhir Muharram kemarin itu, kita pergi ke daerah namanya Haudah. Di sana ada makamnya Habib Ahmad bin Jalal Habsyi, muridnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ketika kita hadir ke sana, subhanallah cuacanya 47 derajat. Itu ada hadir pengajian besar, rame, tidak ada tarup. Tarupnya bukan pakai tarup yang ada di Indonesia, bukan, tapi pakai seng. Tambah panas yang luar biasa. Ini baju kepes yang luar biasa. Ini pikirannya cuma satu, dan cepat selesai dan pulang. Sampai di rumah nyalakan kipas, pakai kipas tidur. Sungguh yang luar biasa. Subhanallah, selesai acara kita orang ziarah Habib Ahmad bin Jalal Habsyi. Setelah ziarah makan siang di rumah Munsif. Setelah makan siang, ayo cepat pulang. Dan sampai rumah dan buka baju, mandi, tidur. Subhanallah, di tengah jalan itu kita naik taksi, ada satu orang tua numpang di taksi. Namanya Syekh Abdullah bin Abdul Khatib, seorang masyaikh tua, pakai imamah tua, tawadhu, pakai tongkat gitu. Duduk di samping Al-Fakir. Itu sepanjang pulang perjalanan, ini Syekh ini cerita. Wahai Habib, kata kepada kita orang, wahai Habib, kata Habib Ali bin Syahab, orang kalau di Kota Tarim tidak punya 3 syarat, tidak mungkin kerasan. Iya. Maka anak kita orang tanya, apa wahai Syekh? Beliau katakan yang pertama, syaratnya orang kalau mau tinggal di Kota Tarim, yang pertama al-qanaah. Harus punya sifat qanaah. Siap menerima apapun yang Allah Ta'ala berikan. Ini yang pertama. Kalau tidak punya ini, Habib tidak mungkin kerasan tinggal di Kota Tarim. Iya. Kemudian yang kedua, kata beliau, tawadhu. Punya hati yang rendah. Tidak suka kibir sama orang. Kepada siapapun juga rendah hati. Ini yang kedua, Habib, kata beliau. Yang ketiga, husnul aish. Husnul aish, yaitu siap hidup rekoso. Itu subhanallah sepanjang jalan pembahasannya masalah siap hidup rekoso. Kalau tidak siap hidup rekoso, tidak mungkin betah di Kota Tarim. Ini pikiran sudah tidak nyambung ke situ. Pikirannya sedang sampai rumah, dan nyalakan kipas, buka baju, tidur. Subhanallah, sampai di rumah mati lampu 2 hari. Sampai ada di rumah itu mati lampu 2 hari, 2 hari 2 malam. Panasnya 47 derajat, mati lampu kipasnya tidak ada. Kalau keluar malam hari, keluar tidak ada angin, di luar panas, di dalam panas, di mana-mana panas. 2 hari 2 malam. Ini subhanallah, nasihatnya berharga. Itu sepanjang perjalanan kita orang kasih nasihat. Kalau mau kerasan hidup Tarim, harus siap rekoso, harus siap qanaah. Pikirannya kita orang, ya sudah, dan cepat nyampe, ini kipas sumur tidak kuat ini. Nyampe sana mati lampu 2 hari 2 malam. Subhanallah, ini akhir-akhir sebelum pulang nih. Ya, jadi betul-betul luar biasa. Tapi subhanallah, ikhwan yang dimuliakan Allah, itulah yang mendidik orang-orang Tarim menjadi orang-orang yang mulia. Sebagaimana Imam Umar bin Abdul Malatos ketika ditanya bagaimana yang kau dapatkan daripada Imam Haddad, beliau katakan Tarim yang mendidik daripada kepribadian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dan ini kita saksikan banyak sekali orang-orang di Kota Tarim itu orang-orang yang soleh.
Iya, mereka hidupnya ibadah, hidupnya belajar, hidupnya zikir. Tidak ada hidup yang masalah duniawi, pikiran dunia saja tidak ada. Kenapa sebabnya? Ya karena hidupnya mereka ada di kota Tarim. Kota Tarim itu sudah mentarbiyah orang-orang yang ada di dalamnya. Subhanallah, luar biasa sekali. Ini yang kita dapatkan ada di kota Tarim, ikhwani yang dimuliakan Allah. Tapi yang terpenting, ya, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid, karangan daripada Al-Habib Abdul Haddad, bahwasanya orang-orang yang ada di Tarim mereka tidak punya kerentak ingin berbuat maksiat, bawaannya ibadah, ibadah dan ibadah. Ini Al-Fakir kalau di sini tidak bangun tengah malam tidak gelo. Kita orang ini kalau di sini tidak bangun tahajud tidak gelo. Pagi biasa weh. Tapi kalau di sana subhanallah gelonya luar biasa. Ini pengalaman seumur hidup sekali. Kita orang ngerasakan nih. Gelo tidak tahajud ya di sana. Balik ke sini kok podo ae kayak ini. Iya. Tapi alhamdulillah insyaallah bisa istiqomah. Tapi yang jelas perasaan gelo ketika tidak tahajud itu Al-Fakir rasakan ada di sana. Iya. Ternyata benar apa yang dikatakan Sayyid Muhaddad, bahwasanya orang itu termasuk salah satu al-ba'ithul gawi, termasuk salah satu dorongan yang kuat. Hidayah Allah berikan kepada seorang hambanya sehingga hamba tersebut dia ingin mengerjakan ibadah kepada Allah. Termasuk penyebab hidayah yang terkuat yaitu adalah melihat wajahnya orang-orang soleh. An-nadhar ila sholihin wan nadhar minhum, ngelihat wajahnya orang-orang soleh dan mendapatkan pandangan orang-orang soleh. Kita ketika di sana semangat ngerjakan ibadah karena yang kita lihat wajahnya Habib Umar bin Hafid, yang kita lihat wajahnya orang-orang yang ahli tahajud, orang-orang yang isinya adalah zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala. Mereka yang melihat wajahnya kita melihat wajahnya mereka. Makanya terdorong diri kita ini ingin mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh, pentingnya orang melihat wajahnya orang soleh itu begitu. Iya. Kalau kita tidak pernah melihat wajahnya orang soleh, ketertarikan untuk ibadah tipis. Tapi kalau kita sering melihat wajahnya orang soleh, kita sering kumpul dengan orang-orang soleh, maka ini termasuk penyebab yang terkuat. Allah Ta'ala berikan hidayah kepada orang supaya dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kalau mau disifati semuanya, orang kalau masuk ke kota Tarim itu seperti masuk ke dalam surga sebelum nanti masuk ke dalam surga. Iya. Orang kalau dia masuk kota Tarim, kalau boleh disifati seperti orang yang masuk ke dalam surga sebelum nanti kelak di akhirat masuk ke dalam surga yang sejati. Iya. Orang yang keluar dari kota Tarim, ini kita sampaikan di depannya Habib Umar kemarin ini. Iya, Al-Fakir sempat beberapa kali bicara sama Habib Umar. Ini seperti kitanya mau pulang, weh Habib, seperti orang yang sudah masuk ke dalam surga, terus disuruh keluar, ayo sudah waktunya keluar nih. Iya, ayo sudah waktunya apa? Waktunya keluar. Sudah nyamanan di sana. Iya. Luar biasa sekali, subhanallah. Nah, insya Allah kita semua yang belum pernah ke sana bisa jalan. Dan yang sudah pernah ke sana, insya Allah dikembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berkahnya orang-orang soleh yang ada di kota Tarim, yang ada di kota-kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau mau disampaikan banyak semuanya, waduh luar biasa sekali. Tapi mungkin sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan, insya Allah bermanfaat untuk Al-Fakir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam.